Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharrajal Bazzaru bi isnadihi an Anas radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala inna lillahi sayyarah. Sesungguhnya bagi Allah ada kelompok yang senantiasa berjalan minal malaikati dari para malaikat yatlubuna mereka mencari halaqah zikri halaqah zikir fa idza atau bila mereka telah datang alaihim atas halaqah zikir hafu maka mereka mengitari bihim dengan mereka mengepung bihim orang-orang ahli zikir tersebut. Tsumma ba'athahum kemudian mereka mengirimkan raidahum utusan mereka ila samai ke langit ila rabbil izzati untuk menghadap Tuhan yang maha agung tabaraka wa ta'ala. Wa yaquluna maka mereka mengatakan Rabbana hai Tuhan kami ataina kami telah datang ala ibadin atas hamba-hamba min ibadika dari hamba-hamba engkau yu'adzimuna mereka mengagungkan alaaka nikmat-nikmat engkau wa yatluna dan mereka membaca kitab engkau wa yusalluna dan mereka bersalawat ala nabiyyika atas nabi engkau Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa yas'alunaka dan mereka minta kepada engkau li akhiratihim untuk akhirat mereka wa dunyahum dan dunia mereka. Wa yaqulu maka berfirman Allah tabaraka wa ta'ala ghashuhum tutupilah mereka rahmati dengan rahmatku atau naungilah mereka rahmati dengan rahmatku ghasya menutupi. Fayaquluna maka mereka mengatakan ya Rabbi hai Tuhanku inna fihim sesungguhnya di kalangan mereka fulanan al-khatta'a ada fulan yang pembuat salah inama tanaqahum hanyalah dia mengumpuli mereka i'tinaqan dengan sungguh-sungguh mengumpuli hanya mengumpuli saja tapi dia ini tidak berniat untuk zikir. Ya tanaqah itu asalnya merangkul tapi maksudnya ini hanya mengumpuli aja mereka itu. Fa yaqulu tabaraka wa ta'ala ghashuhum naungilah tutupilah mereka rahmati dengan rahmatku. Fahum mereka ini al-julasa adalah teman-teman duduk. La yashqa yang tidak celaka bihim dengan mereka jalisuhum teman duduk mereka. Allah. Jadi ini riwayat Bazzar ini menambahi beberapa faedah. Ini maknanya dengan hadis-hadis yang terdahulu sama secara umum. Bagaimana orang-orang yang duduk dalam majelis zikir tidak akan celaka. Bahkan orang yang mengumpuli mereka secara zahir saja itu sudah mendapatkan barokah walaupun dia tidak beramal seperti amal mereka, tapi mereka ini duduk bersama mereka saja sudah mendapatkan faedah yang besar, tidak celaka. Bagaimana pula kalau seseorang itu mengumpuli secara zahir dan batin, lebih-lebih lagi tinggi derajatnya. Kemudian dalam hadisnya Bazzar ini menambahkan kepada kita isi dari majlis zikir itu, yaitu diantaranya adalah membaca sholawat kepada Nabi, berdoa, dan membaca Al-Quran. Dalam hadis yang sebelumnya hanya dijelaskan masalah tasbih, tahmid, takbir. Ini ditambah lagi selawat.
baca Quran. Allah, Masya Allah. Ini pentingnya kita ini senantiasa duduk di dalam majlis-majlis zikir. Wa an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu qala kharaja telah keluar alaina atas kami Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqal Ya ayuhan nas ay manusia inna lillahi sesungguhnya bagi Allah saraya ada rombongan-rombongan yang senantiasa berjalan Sariyah, Saroya asalnya itu minal malaikati dari para malaikat tahulu yang mereka masuk wataqifu dan berhenti ala majalisi dzikri atas majlis-majlis zikir farta'u maka makanlah kamu semua fi riyadil jannah di dalam pertamanan-pertamanan surga. Kalau para sahabat mengatakan wa aina riyadul jannah, mana pertamanan surga itu? Qala baginda mengatakan majalisu dzikri, majlis-majlis zikir. Fagdu maka berangkatlah pagi waruhu dan berangkatlah sore fi dzikrillah di dalam zikir kepada Allah. Wadhkuruhu dan berzikirlah kamu kepada Allah bi anfusikum dengan hati kamu. Man kana yuhibbu barang siapa mencintai ayya'lama untuk dia mengetahui, ini penting sekali. Man kana yuhibbu barang siapa mencintai ayya'lama untuk dia mengetahui manzilatahu derajat dia indallahi di sisi Allah. Barang siapa yang suka untuk mengetahui derajat dia di sisi Allah. Fal yang dur hendaklah dia mengetahui kaifa manzilatullah, bagaimana derajat Allah indahu di sisi orang tersebut. Jadi kalau orang itu ingin mengetahui derajat dia di sisi Allah, hendaklah dia memandang melihat bagaimana derajat Allah di hati dia. Maksudnya bagaimana? Kalau orang itu di dalam hatinya itu mencintai Allah, ya berarti dia ini orang yang dicintai oleh Allah. Kalau orang itu di dalam hatinya ini mengagungkan Allah, berarti dia ini orang yang agung di sisi Allah. Kalau orang itu mementingkan Allah, berarti orang itu orang penting di sisi Allah. Kalau orang itu biasa-biasa saja, urusan dengan Allah itu dianggap biasa saja. Ngaji ya biasa, zikir ya biasa, sholat ya biasa, ini orang biasa. Tapi kalau orang itu menganggap urusan-urusan dia dengan Allah itu perkara besar, ini urusan dengan Allah ini. Dan ini orang besar di sisi Allah. Fa inna Allah maka sesungguhnya Allah yungzilu dia menempatkan ala abda seorang hamba minhu dari Allah. Dia menempatkan ala abda derajatnya seorang hamba gitu. Fa inna Allah sesungguhnya Allah yungzilu menempatkan ala abda derajatnya seorang hamba minhu dari Allah haitsu anzalahu di mana hamba itu menempatkan Allah min nafsihi dari hatinya. Jadi Allah itu akan menempatkan derajatnya seorang hamba sesuai bagaimana hamba itu bersikap kepada Allah. Jadi orang itu untuk menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah tidak perlu ada amalan-amalan yang misterius, tidak. Wali-wali Allah, jadi wali-wali Allah, jadi kekasih-kekasih Allah itu ya kuncinya di sini ini.
Mereka ini mengagungkan urusan-urusan mereka dengan Allah, melebihi segalanya. Akhirnya mereka dilebihkan oleh Allah, melebihi segalanya, melebihi makhluk-makhluk yang lain. Kita ini sholat, para wali-wali itu juga sholat, ya enggak? Bedanya apa sholatnya? Yang beda bukan fatihahnya, rukuknya, sujudnya, bukan. Kalau rukuknya, fatihahnya, sujudnya sama. Tapi mereka ini para wali-wali itu memandang sholat itu berbeda dengan kita. Mereka ini menganggap sholat itu perkara besar sekali. Seperti Sayyidina Umar itu sudah dalam keadaan sakaratul maut, pingsan, ya, mengucur dari perut beliau. Tapi begitu ada orang yang membisikkan di telinga beliau, sholat sudah waktunya datang, langsung beliau melompat, ya, langsung bangkit. Nah, ini bukan yang beda itu sholatnya, memandang sholatnya itu yang beda. Coba kamu renungi ini betul-betul. Allahumma ij'alna minhum, Allahumma ij'alna minhum. La haula wala quwwata illa billah. Kita ini dakwah, para sahabat dakwah, kita berjuang, para sahabat berjuang. Tapi mereka memandang perjuangan tidak seperti kita memandang perjuangan. Bagaimana Handolah, baru kawin malam pertama, mendengar seruan jihad sudah lupa dengan istrinya itu, langsung lari ke medan jihad. Tidak ada alasan-alasan. Gimana baru saya temanten baru, nanti ekrom istri macam-macam, nggak ada. Begitu datang tuntutan agama itu sudah mereka ini melupakan segalanya. Ini bedanya mereka dengan kita. Kita dakwah, se-Ilyas dakwah, gitu. Tapi beda, dakwahnya itu beda. Yang dibicarakan juga 6 sifat itu aja. Tapi beliau ini memandang dakwah itu beda dengan kita memandang dakwah. Kadang-kadang beliau ini sudah memegang roti, putar khususi dari satu rumah ke rumah yang lain. Saking risaunya, saking fikir beliau ini, sehingga terus khususi mulai pagi sampai sore nggak sempat makan roti itu. Nah, kalau kita kan enggak, pertama kali yang dipikirkan makanannya, dakwah itu. Makan apa ini hari ini? Ini mumpung keluar ini bebas ke warung mana yang enak ya? Warung mana ini yang enak ini? Kalau di Temboro saya sudah tahu warung semua ini. Saya ingin bagaimana kalau warung Manis Rejo ini kelihatannya lebih enak ini. Ini dakwah kita ini seperti itu. Kita zikir, orang ulama-ulama dulu, wali-wali Allah dulu juga zikir. Tapi zikir kita dengan mereka itu berbeda. Saya punya satu guru itu kalau zikir itu tiap hari 19 jam. Jadi kalau zikir itu mulai subuh sampai isya. Terus zikir. Zikir, sholat duhur zikir lagi, asar zikir lagi, sampai tengah malam itu mulai subuh itu hari-hari itu begitu itu. Dan nggak ada ngantuk apa, nggak ada itu. Coba. Ini orang zaman sekarang ini, bukan orang zaman sahabat ini,
Ada orang-orang seperti itu. Maka sekarang kita ini merenung, kenapa kita ini tidak bisa meningkat tuh, kenapa masalahnya itu? Yaitu kita ini memandang agama ini kurang takzim, tidak dipandang dengan sebenar-benarnya. Rawahu Abu Ya'la wal Bazzar wal Hakim wa qala sahihul isnad. Ya, kita ini belajar dan menangis kepada Allah agar kita ini dikasih kefahaman yang benar mengenai agama ini, sehingga kita bisa mengagungkan agama dengan sebenarnya. Paham tuh ya kawan? Akrar.